أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di bulan Ramadan ini. Kita senang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan keampunan. Bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh kerabat yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bulan ini penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup rapat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, zakat, sedekah dan infak. Mari kita saling menjaga diri dan keluarga dari perbuatan maksiat dan dosa. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama, pentingnya memahami makna dan tujuan puasa Ramadan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu dan amarah. Puasa Ramadan adalah waktu untuk introspeksi diri, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, pentingnya meningkatkan kekhusyukan dan beribadah. Di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, marilah kita tingkatkan kekhusyukan dan ketaatan kita agar tidak ada yang mengganggu dalam hal beribadah. Yang ketiga, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kasih sayang dan persaudaraan. Marilah kita saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Pemirsa yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Bulan yang penuh dengan keampunan, bulan penuh pahala, dan bulan penuh keberkahan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan selebar-lebarnya, melipat gandakan pahala amal kebaikan dan menurunkan rahmat-rahmatnya kepada seluruh hamba. Namun di balik keistimewaan bulan Ramadan terdapat pula sebuah tantangan yang harus kita lalui para pemirsa. Bagaimana kita dapat memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baik. Manajemen waktu merupakan judul tausiah kita pada sore hari. Pemirsa dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, seharusnya kita pandai dalam memanajemen waktu, terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan berbagai amalan dan ibadah. Manajemen waktu di bulan Ramadan sangatlah penting dengan manajemen yang baik. Kita dapat memaksimalkan ibadah dan amalan di bulan Ramadan. Kita dapat melaksanakan berbagai ibadah wajib dan sunnah dengan khusyuk seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, zakat, dan infak. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan berbagai amal kebaikan lain, seperti membantu sesama, silaturahim, dan meningkatkan kualitas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang bermanfaat dan berpahala. Ada cerita yang bisa memberikan inspiratif kepada kita semua. Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat pandai dalam manajemen waktu. Abdullah bin Umar membagi waktunya menjadi beberapa bagian. Ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk yang santai. Dengan manajemen waktu yang baik, Abdullah bin Umar dapat melaksanakan semua kewajiban dengan baik dan maksimal. Cerita inspiratif berikutnya. Ini berasal dari mahasiswi yang tinggal di sebuah desa. Dina namanya. Seorang mahasiswi muslimah teladan, dikenal dengan kesibukannya. Ia tak hanya aktif di organisasi keagamaan kampus, tapi juga berprestasi di bidang akademik. Dina selalu biasa menyeimbangkan aktivitas tersebut. Rahasianya manajemen waktu yang baik, berlandaskan ajaran Islam. Setiap pagi Dina tak pernah melewatkan salat subuh berjamaah di masjid. Ia percaya melalui hari dengan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan dan kemudahan. Selain itu, Dina menyusun jadwal hariannya. Ia menuliskan waktu untuk kuliah, menghafal Al-Quran, mengikuti kajian, mengerjakan tugas, dan membantu orang tua di rumah. Dina memprioritaskan kewajiban. Salat wajib tak pernah dilewatkan. Ia selalu mencari sela di antara kelas untuk melaksanakannya. Ia juga tak lupa menyisipkan waktu untuk tadarus Al-Quran dan menghafal beberapa ayat yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Cerita Dina menginspirasi teman-teman. Mereka kagum dengan kedisiplinan Dina yang produktivitas. Dina tak segan-segan berbagi tipsnya. Ia bercerita kepada temannya dengan niat atau nawaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, perencanaan dan segala prioritas. Ia tekankan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai waktu dan menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kisah Dina menunjukkan bahwa dengan manajemen waktu yang baik dan dilandasi dengan nilai-nilai Islam, kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan memperkaya iman kita. Salah satu caranya adalah dengan memanajemen waktu dengan baik. Berikut beberapa tips untuk memanajemen waktu di bulan Ramadan. Yang pertama, buatlah jadwal harian yang berisi kegiatan ibadah, amalan kebaikan, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, prioritas kegiatan yang paling penting dan urgen. Yang ketiga, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan membuang-buang waktu. Yang keempat, gunakan waktu luang untuk melaksanakan amal kebaikan. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan perbaiki untuk manajemen waktu secara berkala. Semoga dengan manajemen waktu yang baik, kita dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.